Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin. Kembali lagi kita di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari studio radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang dan dari perkantoran Diskominfo Stan Deli Serdang. Hari ini kita mau bahas-bahas sedikit tentang diabetes. Nah, itu dia. Mungkin masyarakat Deli Serdang udah familiar dengan namanya penyakit ini ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang diabetes dan bagaimana cara mengatasinya atau mencegahnya. Hari ini saya sudah kehadiran dua tamu spesial ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Mungkin langsung kita sapa aja. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Debbie Mardani Lubis. Ya. Program P2P Surveillance ya, Bu ya? Iya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bang Kelvin. Dan didampingi dengan Ibu NS Rika Escape ya, program penyakit tidak menular. Iya. Nah, salah satunya mungkin seperti diabetes ini ya, Bu ya? Iya. Penyakit yang tidak menular. Iya. Oke, kita bicara tentang diabetes, Ibu. Diabetes ini mungkin penyakit yang udah familiar banget ya, Bu ya? Iya. Tapi kita pengen bahas dan pengen tahu bagaimana sih cara mencegahnya agar masyarakat Deli Serdang di luar sana tahu tindakan apa yang harus mereka lakukan. Tapi sebelumnya kita harus mengenali dulu apa sih penyakit diabetes itu, Ibu ya. Nah, dari Ibu Debbie nih atau Ibu Rika mungkin bisa dijelasin sedikit apa diabetes itu sebenarnya, Bu? Iya. Terima kasih Bang Kelvin. Mungkin di sini kita lebih menjelaskan dulu ya apa definisinya diabetes. Secara berdefinisi diabetes itu adalah penyakit gangguan metabolisme yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh banyak penyebab. Jadi kalau dalam bahasa medisnya multi etiologi dan ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah di dalam tubuh setiap penderitanya. Untuk kadar gula darah yang normal itu pada saat dia berpuasa atau belum makan, sebelum dia makan itu sekitar 120 sampai 130. Tetapi kalau pemeriksaan kadar gula darah setelah makan itu di bawah 200, itu normalnya. Itu normalnya. Jadi di dalam diabetes mellitus ini ya, kalau dalam bahasa medis sebenarnya dia bukan hanya diabetes mellitus. Mellitus. Iya, itu bahasa medisnya. Bahasa medis. Iya, itu ada dua tipe. Kalau orang awam suka bilangnya gula basah, gula kering. Padahal itu nggak ada ya. Iya, sebenarnya dalam bahasa kedokteran diabetes itu hanya ada dua tipe. Dua tipe. Iya, tipe yang pertama biasanya itu dikarenakan genetik atau keturunan. Iya, biasanya itu menyerang pada anak-anak dan usia remaja. Anak-anak di usia 4 sampai 7 tahun, remaja sekitar 10 sampai 14 tahun. Itu untuk jenis diabetes yang mana? Tipe 1. Tipe 1. Iya. Itu biasanya tipe 1 itu yang sering dianggap basah atau kering? Nggak ada sebenarnya. Bahasa dalam bahasa kering atau basah itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Tetap tapi namanya diabetes mellitus. Iya, tipe 1 dan tipenya yang berbeda. Tipenya yang berbeda. Tipe 1 biasanya pada anak dia karena faktor genetik. Atau keturunan. Itu. Ya. Biasanya pernah dengar sih yang dari nenek turunnya ke anak laki-laki. Iya, seperti itu. Silang ya? Seperti silang apa ya? Gitu. Lanjut, Ibu. Lanjut, dalam diabetes tipe 2 itu biasanya yang lagi yang lagi marak-maraknya di Indonesia. Karena faktornya karena pola hidup. Pola hidup ya. Iya, pola hidup. Kalau anak zaman sekarang itu kan seringnya kalau udah malam mau bahas apa nongkrong di kopi, ya di kafe bergadang, minum kopi atau teh yang kadar gulanya mungkin gula buatan, roti bakar dengan selai yang manis ya. Iya, roti selai lagi. Iya, selai lagi benar. Iya, itu ya lebih tepatnya sih makanan cepat saji ya. Cepat saji. Ya, minuman-minuman kaleng ya, minuman seperti kayak ya adalah merek-mereknya banyak ya. Kalau di supermarket banyak merek itu kan itu pemanisnya pemanis buatan. Pemanis buatan. Ya, ditambah lagi dengan kurangnya olahraga. Ya kan, jadi memang intinya pola hidup. Pola hidup ya. Iya, itu. Jadi mungkin kalau untuk definisinya diabetes itu seperti itu, bahwa meningkatnya kadar gula darah pada seseorang.
Itu karena faktor pola hidup. Berarti tidak hanya harus karena faktor genetik, Bu ya. Iya. Ya, jadi bisa gula itu siapa aja bisa kena karena dengan pola hidup yang tidak sehat. Tidak sehat. Iya. Nah, salah satunya seperti makan makanan yang dengan gula pemanis buatan gitu ya, iya. pemanis buatan. Nah, itu dia begadang seperti begadang, iya. atau mungkin kalau jumlah makanan yang banyak, Ibu, bisa mengandung gula juga nggak? Ya, otomatis jumlah makanan banyak, tetapi olahraga kurang, otomatis kan benar. apa namanya, kadar gula itu kan karbohidratnya lebih tinggi. Iya, makanan, ya, Bu, ya? Iya, dia menumpuk dia di dalam tubuh. Tidak terbakar jadi seperti tidak itu. Terbakar. Jadi tumpukan glukosa tadi daripada tubuh iya, kita ya. Iya. Benar nggak sih glukosa namanya? Iya, benar. Benar. Iya. Ya, tahu sedikit karena sempat orang tua juga ngalamin orang tua orang sendiri gula gitu kan. Jadi dikit banyaknya faktor resiko ya. Faktor resiko. Jadi dikit banyaknya tahu nama penyakitnya ya. Jadi gitu sih, Bu, belajar tentang gula sedikit gitu. Karena ya untuk pribadi saya dan buat masyarakat di Serdang juga, yang namanya penyakit ini bisa timbul karena pola hidup yang gak sehat. Ini akan merubah pola pikir kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu dia kan, benar, Bu ya. Benar. Nah, biasanya pada penderita diabetes ini, Bu, keluhannya atau mungkin ciri-cirinya, Ibu, seperti apa sih sebenarnya? Atau mungkin tanda awal gejalanya nih, Bu? Gejalanya. Jadi kalau pada pendiabetes itu banyak sering muncul. Itu ciri khasnya ya, banyak sering muncul. Maksudnya dalam arti kata banyak sering muncul itu sering buang air kecil, terutama malam hari, sering merasa haus walaupun sudah bolak-balik minum, sering merasa lapar walaupun sudah bolak-balik makan. Penurunan berat badan tetapi makan meningkat, nafsu makan meningkat tapi berat badan turun, sering lemas, sering merasa ngantuk. Itu. Jadi dia biasanya kalau sudah ada timbul gejala seperti itu, segeralah ke puskesmas supaya dicek kadar gula darahnya, mudah-mudahan dalam keadaan normal. Kalau memang dia meningkat, berarti bisa langsung konsultasi ke dokternya, segera bisa diberikan pengobatan secara medis seperti itu. Jangan kan kemudian orang di masyarakat ini kan, coba periksa dulu ke puskesmas gitu. Takutlah nanti ketahuan penyakitnya gitu kan. Padahal sebenarnya kan justru kalau kita lebih cepat tahu, lebih cepat kita tangani itu. Dan mencegah. Iya, itu sih. Nah, tadi kita bicara, Bu, tentang diabetes yang pada umumnya orang tahu itu ada yang kering, ada yang basah. Itu sebenarnya itu tidak ada. Melainkan tipe 1 dan tipe 2. Nah, apakah penyakit ini bisa terindikasi oleh pola makan atau kayak tadi atau faktor genetik itu? Misalnya gini, ini faktor genetik nih, ini bakalan jadi tipe 1, tipe 2, bisa nggak sih, Bu? Atau mungkin ini pola hidup nggak bagus nih, ini bakal termasuk diabetes pola 1, tipe 1 apa tipe 2 nya. Nah, kira-kira bisa nggak seperti itu? Karena orang taunya, wah ini basah nih, pasti basah, maaf, biasanya luka tidak sembuh. Nah, itu contoh paling kecil lah gitu kan. Nah, kalau yang kering tadi badannya menyusut tiba-tiba, Bu ya, atau berat badannya menurun gitu ya. Nah, apakah karena faktor genetik atau pola hidup kita bisa menentukan nih tipe 1 apa tipe 2 gitu? Penyakit diabetes itu ditentukan dengan pemeriksaan kadar gula darah. Jadi tidak hanya bisa kita lihat dengan gejala keluhan ya, hanya dengan luka. Oh, ini diabetes tipe 2 atau diabetes tipe 1, itu nggak bisa kita Jadi tetap harus menegakkan suatu diagnosa diabetes itu dengan pemeriksaan kadar gula darah. Yang dikatakan tipe 1 itu genetik atau keturunan, biasanya menyerang pada anak-anak. Biasanya dia kebanyakan sih pada masa kehamilan ibunya juga sudah penyakit diabetes. Jadi sesaat setelah dia lahir diperiksa kadar gulanya juga tinggi. Itu biasanya seperti itu. Ada memang yang dia mungkin ya, masyarakat tidak banyak tahu bahwa tipe 1 itu ada. Taunya kan kadar gula tadi ya, gula basah, gula kering. Ya. Jadi mereka nggak tahu mungkin dia lahirannya di bidan atau lahiran di
hanya dukun atau apa gitu ya. Dia nggak Riwayatnya tahu riwayatnya. riwayat baca ya, nggak riwayat. Mungkin si anak tadi memang sudah ada riwayat penyakit gula. Tiba-tiba dengan pola minum, pola makanan dia mungkin jajanan ya di sekolahan ya kan. Tiba-tiba pas kita lakukan screening dari dinas kesehatan, dari puskesmas, ternyata terdeteksi gula darahnya tinggi. Itulah yang dikatakan bahwa dia itu genetik sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya dia tipe 2, biasanya itu kebanyakan ya karena pola hidup ya. Dan biasanya nggak pernah dia langsung memang periksalah saya gitu, enggak. Biasanya screening yang tiba-tiba atau mulai terasa gejala. Ya, nah, di situ ketahuannya. Gitu ya. Jadi makanya sebenarnya diabetes itu nggak bisa kita bilang ada luka nggak kesumbu-sumbu, ini diabetes tipe 2 nggak. Ini gula basah gitu enggak. Jadi tetap pemeriksaan diabetes itu harus dengan pemeriksaan kadar gula darah untuk menegakkannya. Kita tengok lagi faktor riwayatnya. Iya. Faktor riwayat Apakah orang tuanya ada riwayat. Apakah memang pola hidup dia yang tidak sehat? Tidak sehat. Gitu. Jadi kita bisa menentukan dia tipenya 1 atau 2. Menarik ini Bu. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat tahu atau sempat viral nih Bu, anak-anak banyak terkena diabetes. Nah, kalau tanggapan Ibu Rika atau Ibu Debbie sendiri ini, apa penyebab sebenarnya ini? Nah, banyak orang tua di luar sana yang bertanya-tanya apakah faktor susu ataukah faktor pola hidup. Tapi kalau pola hidup, apakah benar gula ini, diabetes ini bisa terjadi pada anak kecil gitu? Nah, kalau dari Ibu Rika dulu deh. Iya, kalau diabetes ini dia kita sasarannya itu kalau di dinas kesehatan kita ada programnya 15 tahun ke atas. Itu faktor risiko untuk pasien diabetes. Jadi 15 tahun ke atas itu banyak kita penderita diabetes. Itu kita lakukan screening. Jadi dinas kesehatan melalui puskesmas kita sering tuh turun. Kita ada namanya Posbindu, Pusat Binaan Terpadu. Itu setiap puskesmas setiap bulan per desa kita punya. Jadi sedikit juga informasi kepada masyarakat Deli Serdang. Kita punya Posyandu, sekarang namanya Posyandu terintegrasi. Jadi datanglah ke puskesmas untuk cek kesehatan. Jadi Posbindu itu atau Posyandu itu bukan untuk orang yang sakit. Ya. Jadi kadang masyarakat ini, ayo datang ke Posyandu atau Posbindu. Saya nggak sakit kok, saya baik-baik aja kok, nggak ada apa-apa kok. Nah, karena gejala awalnya karena penyakit tidak menular ini, itu kan diabetes kan penyakit tidak menular ya. Salah satunya kan diabetes. Dia tidak ada tanda dan gejala. Benar. Jadi kita mau dia bayi, semua umur sekarang sudah boleh ke Posyandu. Ada yang kelihatannya sehat ya Bu ya? Iya. Padahal ada simpanan. Itu sering kami jumpai. Pengalaman kami ke kantor-kantor. Tiba-tiba gulanya 300. Aduh. Nggak tahu, nggak ada. Oh pantas sembuh, saya nggak enak badan apa. Tapi dibawa cuek gitu. Jadi rupanya ada gula. Jadi kenapa diserang juga pada anak-anak? Jadi seperti tipenya tadi, Pak Kelvin, ya, ada tipe 1, ada tipe 2. Jadi kenapa dia menyerang anak-anak? Karena faktor genetik itu tadi juga. Orang tuanya sudah ada riwayat diabetesnya, atau pada saat ibu hamil tadi yang dibilang dokter, pada saat ibunya hamil, ibunya sudah mengidap diabetes dan tanpa disadari. Dan ketika anaknya sudah berusia 2 tahun ketahuan, dia malah bingung gitu ya. Ternyata tidak adanya maksudnya mungkin pemeliharaan kesehatan dari awal Bu ya. Terus juga lahirnya dengan berat badannya yang lebih besar, obesitas. Nah, berat badan lahirnya itu juga merupakan salah satu faktor diabetes. Nah, kenapa baru-baru ini ya Dok ya? Iya, marak. Juga salah satunya penyebab minuman itu tadi, Bu. Minuman yang mengandung gula buatan, pemanis buatan. Jadi sebenarnya kita kebutuhan tubuh kita ini, dia butuh gula itu hanya 4 sendok. 4 sendok dalam satu hari. Nah, kita minum teh manis berapa sendok?
itu masih pagi. Benar. Nah, nanti jam 10 Coffee break. Gula lagi. Ditambah dengan kue-kue, itu kan ada gulanya juga. Benar. Nah, nanti malam nongkrong, kopi lagi, gula lagi. Total 12 sendok. Untuk 3 hari sebenarnya. Untuk 3 hari kita habiskan dalam satu hari. Iya, Nah, betul. kalau kebutuhan itu sesuai, ya mudah-mudahan ada masuk sesuai dengan yang keluar, berarti kan nggak ada penyimpanan gitu. Benar, kan. benar. Itulah yang namanya keseimbangan tadi. Dengan cara olahraga ya. Nah, itu Gitu. dia. Tubuh kita akan selalu melakukan pembakaran. Iya. Iya. Oke Bu, penderita diabetes sendiri nih Bu, gimana sih agar kadar gula darahnya tidak naik atau tetap stabil? Iya. Stabil ya. Untuk kadar gula darah tetap stabil pada penderita diabetes itu kita di dalam kedokteran ada bahasanya 4 pilar ya. Itu yang pertama edukasi. Ya, di dalam edukasi itu mungkin kita menjelaskan definisinya, tata laksananya, paripurna lah. Ya seperti saat ini ya, saat kita podcast ini, saya edukasi apa itu diabetes, bagaimana gejalanya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami gejala seperti itu, kemana kita harus pergi seperti itu. Yang kedua pola makan. Ya, pola makan. Yang ketiga olahraga. Yang keempat minum obat teratur. Yang susahnya itu kebanyakan orang yang penderita diabetes menolak minum obat karena menolak sakit gula. Bahasa awamnya gitu ya kan. Orang kan bilang, nanti kok sakit gula. Enggak, aku nggak sakit gula gitu ya kan. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan penderita itu dia menolak penyakit ya, maksudnya menolak kenyataan ya bahasanya gitu, menolak kenyataan bahwa dia sakit gula. Ya kan. Itu yang susahnya itu seperti itu. Karena mungkin merasa tubuhnya baik-baik aja. Iya, itu. Jadi itu tadi ya, edukasi, pola makan, olahraga, minum obat yang teratur. Dan pemeriksaan rutin setiap bulannya harus pemeriksaan kadar gula darahnya. Karena apabila ada kenaikan yang tiba-tiba melonjak atau penurunan yang tiba-tiba drastis, otomatis dalam pantauan dokter Vaskes, fasilitas kesehatan setempat, seperti itu sih. Iya. Sedikit juga tambahan ya, Pak Kelvin. Kalau untuk penyakit orang awam bilangannya gula ya. Jadi tidak ada kata sembuh untuk penyakit gula ini, tidak ada. Jadi yang ada itu gulanya terkontrol atau terkendali. Jadi tidak ada kata sembuh. Jadi pasien kadang takut minum obat, nanti ginjal saya rusak. Nah itu dia yang membuat gulanya itu nggak stabil. Dia takut minum obat karena ginjalnya rusak. Padahal dia tidak minum obat, justru itu yang menyebabkan ginjal dia rusak. Jadi banyak di masyarakat yang kadar gulanya memang saya lihat tidak terkontrol. Karena ilmu yang tidak tahu, bisa kita bilang gitu ya kan. Karena minum obat katanya ginjalnya rusak. Untuk pasien diabetes, kalau dia nggak minum obat malah ginjalnya yang rusak. Oleh diabetes itu sendiri. Jadi diabetes ini dibilang penyakit pembunuh berdarah dingin. Atau orang kalau kami bilang itu silent killer. Jadi dia pelan-pelan merayap habis semua organ tubuh kita. Dimakannya gitu. Karena pada dasarnya semua tubuh kita memang sudah ada gulanya, Bu ya. Jadi hanya tinggal kita bagaimana tidak menjaga potensi gula tadi. Jadi intinya gitu tadi, kalau memang dia penderita diabetes, dia wajib minum obat supaya gulanya tadi ini terkontrol, dan periksa ke petugas kesehatan lagi, dicek lagi gulanya. Jadi di puskesmas kita kan ada, di posyandu ada. Ya datang aja, gratis kok, posyandu gratis. Untuk semua warga Deli Serdang itu posyandu gratis. Nah kalau untuk masalah minum obat, kayaknya ginjal kalau kita bantu dengan minum yang banyak itu baik-baik aja mungkin, Bu ya. Justru gulanya yang bahaya gitu. Jadi obat ini kalau dosisnya pas ya dokter,
ya yang harus sesuai dengan pantauan dokter minum obatnya. Karena kadang banyak juga masyarakat ini kok mungkin gula langsung ke apotik obat gula tanpa ada anjuran dokter, ya kan, dia cuma melalui apotik cek di apotik ya kan gulanya langsung jadi nggak gitu juga kita dapat angka 200 terus langsung kita bilang dia diabetes. Kita periksa juga dulu. Tapi ada yang sedikit menarik ini Bu tentang penyakit diabetes ini. Ini pengalaman saya pribadi seperti yang saya katakan tadi, orang tua saya gitu kan. Nah, kenapa sih ketika dia punya mungkin stres atau pikiran, kenapa sih gulanya bisa naik? Iya benar. Nah, ini jadi pertanyaan tersendiri bagi Kelvin, dan mungkin kebetulan dengan ibu-ibu di sini, Kelvin langsung bertanya sama ibu, gimana sih hubungannya terus pikiran yang bisa meningkatkan diabetes gitu. Jadi itu tadi ya yang seperti saya bilang, definisi diabetes tadi multi etiologi dan dia gangguan metabolisme yang berkepanjangan, ya kan. Jadi diabetes itu dia menyerang seluruhnya, ya kan. Jadi komplikasi diabetes itu banyak. Ya. Mungkin kalau misalnya dia hanya luka, ya dia datang berobat dengan luka, mungkin komplikasinya hanya takutnya nanti infeksi. Kalau diabetes dia enggak, dia diabetes tapi komplikasinya bisa ke ginjal. Kalau dia ke ginjal dia bisa sampai akhirnya dia harus cuci darah. Dia bisa menyerang saraf mata, saraf di otak. Kalau dia di otak bisa menyerang sampai stroke. Kalau di mata dia bisa jadi glaukoma, kebutaan. Ya. Terus pada kesuburan dia bisa menjadi impoten, kemandulan. Pada saraf-saraf seluruh tubuh dia bisa menjadi sering-sering kebas, sering-sering merasa kaku, kesemutan. Sama halnya juga seperti tadi, kenapa kalau stres kok bisa naik gula darahnya? Itu otomatis karena dia udah mengganggu metabolismenya semuanya, gitu ya kan. Stres tadi kan itu yang dipicu dengan pemikiran. Dengan pemikiran otak otomatis kita makan tuh, ada orang yang tidak mau makan, ada orang yang dia jadi makan terus. Ya, karena stres tadi. Ya kan? Ada orang yang dia tidak mau makan, ada orang yang dia mau makan terus. Ya kan? Ada orang yang dia udah stres tidur aja lah. Ada yang orang dia tambah stres tambah susah tidur. Ya kan? Ada yang dia mungkin stres minum kopi, bolak-balik minum kopi, ngerokok, kandungan nikotin apa segala macamnya, itulah yang menyebabkan jadinya komplikasi. Naiklah gula darahnya. Gitu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Rika tadi, silent killer ya, silent killer. Jadi dia membunuh secara perlahan, ya kan, pembunuh berdarah dingin ya Bu, pembunuh berdarah dingin. Ya kan? Di tubuh kita sebenarnya sudah ada pembunuhnya. Kita tinggal menjaganya bagaimana agar dia tidak membunuh kita. Iya benar itu. Luar biasa ini. Jadi banyak pemahaman kita warga Deli Serdang terkhususnya tentang diabetes hari ini ya. Oke Bu, mungkin yang terakhir, bagaimana sih Bu cara mencegahnya ini Bu? Ya, cara mencegahnya yang pertama itu adalah pola makan. Pola makan. Ya, pola makan. Pola makan itu kita harus dibarengi dengan 3J. 3J? Ya. Apa itu Bu? Jumlah kalori, jenis makanan, dan jadwal makanan. Jadwal makanan. Ya kan? Jumlah kalori. Jumlah kalori itu kita harus tahu jumlah kalori yang kita butuhkan dalam tubuh normal itu seberapa. Dia tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Ya kan? Jadi kita harus tahu gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jenis makanan yang kita makan itu apa? Mungkin kita harus kurangin makanan yang manis-manis. Terutama dengan pemanis buatan. Makanan-makanan cepat saji, makanan berminyak, ya, minuman-minuman kaleng, minuman soda, seperti itu jenis-jenis makanan. Jadwal makanan, kalau kita yang sehat sebenarnya kita lebih baik mengatur jadwal makanan itu seperti jadwal makan yang normal ya, pagi, siang, sore. Iya. 3 jam atau 2 jam untuk orang yang bukan penderita diabetes itu sudah stop makan. Tidak boleh lagi ada yang
dimakan. Kalau merasa lapar, boleh makan buah atau minum air putih seperti itu. Tapi kalau pada orang penderita diabetes, yang sudah penderita diabetes, dia harus makan tiap 3 jam sekali. Walaupun sedikit-sedikit, dia harus makan tiap 3 jam sekali. Kenapa kita lakukan seperti itu? Untuk mengontrol agar kadar gula darahnya jangan tiba-tiba meningkat. Jangan tiba-tiba rendah. Gitu. Jadi 3 jam sekali dia makan walaupun porsi sedikit-sedikit. Dan terakhir makan 2 jam sebelum tidur itu sudah harus stop untuk penderita diabetes. Gitu. Ya, itu untuk pola makannya. Jadi kalau kayak jenis kalori tadi, jumlah kalori tadi yang tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang, ya kan? Jadi harusnya dalam tubuh yang normal itu kita hanya butuh lemak seujung jempol. Wah, saya semua sama kita. Kebutuhan lemak, bukan banyaknya lemak. Kebutuhan lemak. Bagi selama ini saya terlalu banyak lemak. Kebutuhan lemak saya terlalu tinggi. Justru sebenarnya segitu. Jumlah lemak yang harus kita butuhkan itu hanya seujung jempol. Untuk 1 hari ya? Iya. Ya kan, kalau untuk jenis protein kayak dada ayam, telur, tahu, tempe itu hanya setengah. Ya kan, setengah telapak tangan. Baru karbohidrat. Jadi yang dikatakan karbohidrat itu mungkin nasi, roti, ya kan, gandum. Itu setengah dari telapak tangan. Ubi, ya. Jadi yang harus diperbanyak itu sayur. Sayur itu ibaratnya 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Iya. Jadi itu tadi lemak seujung jempol, protein setengah telapak tangan, karbohidrat setengahnya lagi, sayur 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Jadi itulah jumlah kalori yang dia tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Itu. Nah itu yang harus kita ketahui tadi, ada lemak yang seujung jempol. Selama ini saya malah lemaknya se2 telapak tangan ya. Sayurnya nah itu yang salah, apalagi kalau udah makan mie instan, wah belum makan nasi, belum jumpa nasi ya. Makan mie pakai nasi. Karbo, jumpanya karbo ya. Iya, jadi dari program penyakit tidak menular itu untuk pencegahan diabetes itu kita ada namanya cerdik. Ibu. Pak Kelvin pernah dengar cerdik? Baru dengarin dari Ibu. Cerdik ya, bukan pintar. Ya, pintar ya. Cerdik itu pintar gitu. Iya. Jadi cerdik itu dia ada 5 kata ya. C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Nah, itu tadi posyandu, manfaatkan itu posyandu gratis. Kita punya BPJS, kita bayar-bayar, tapi nggak pernah kita pakai, kan sayang. Malah posyandu sekarang udah banyak ya Bu, yang lansia juga ada, remaja semua juga ada. Sekarang posyandu titik kumpulnya satu itu. Dari lahir, ibu hamil sampai lansia datang ke posyandu. Jadi kita manfaatkan itu C tadi, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua itu E-nya, enyahkan asap rokok. Nah, abang-abang yang merokok ini faktor risikonya lebih tinggi. Ya, enyahkan asap rokok. Asapnya ya. Asap, apalagi rokoknya, asap pasif apalagi rokoknya, asapnya aja sudah berbahaya ya kan. Enyahkan asap rokok. C, E ya. Yang R, rajin berolahraga. Yang D, diet yang seimbang. Jadi yang seperti dibilang dokter tadi, berapa kebutuhannya. Jadi untuk kita gampang menghafalnya itu ada namanya, kita bilang GAGILS. G4, G1, L5. Jadi G4 ini gula 4 sendok. G1 garam 1 sendok. Yang L5 ini lemak 5 sendok. Nah, jadi bagaimana cara menghitung ininya? Ya kita hitung aja. Gorengan, 1 gorengan itu 1 sendok lemak. 1 hari kita makan gorengan ada berapa? Banyak Bu. Belum lagi kita makan ikan sambal. Benar. Udah berapa sendok? Nah, dihitungnya dari situ. Gampangnya untuk diet seimbang kita ngitungnya seperti itu. Jadi GAGILS, G4, G1, L5. Itulah kebutuhan tubuh kita yang harus kita makan. Kalau lewat dari situ ya kita harus olahraga lah. Jadi D-nya tadi diet yang seimbang.
Yang I-nya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jangan begadang. Ya, begadang itu apalagi ya bagi laki-laki ya kan yang hobi begadang. Hati-hati. Jadi yang K-nya kelola stres. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Kelvin, kenapa stres bisa meningkatkan kadar gula? Nah, itu tadi dia, cerdik ini tadilah yang harus kita pegang untuk kita lebih hidup sehat. Jadi nggak hanya untuk diabetes, semua penyakit tidak menular kita kerjakan yang cerdik ini, mudah-mudahan kita sehat. Kesehatan kita terjaga, Ibu ya. Ya, cerdik. Cerdik. Itu dia. Oke, luar biasa hari ini kita semakin paham ini tentang diabetes dan tahu cara menjaga pola makan, Ibu ya. Itu yang paling penting dan langsung didasari juga oleh diseimbangi oleh olahraga maksudnya. Nah, itu yang paling penting agar tetap menjaga kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Oke, yang terakhir Ibu, mungkin closing statement deh dari Ibu Debbie dulu mungkin tentang kepada masyarakat luas, apa yang mau disampaikan di pesan-pesannya, Bu? Yang pertama mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tetapi dikendalikan. Dikendalikan dalam arti kata bahwa diabetes itu bisa dalam keadaan stabil. Pola makan yang sehat, olahraga yang cukup itu membuat kita bisa terhindar dari diabetes. Dan satu lagi mungkin untuk olahraga, pada penderita diabetes kurangi olahraga yang bersifat kompetitif seperti kayak futsal, sepak bola, bola voli atau bola basket, itu agak dihindarin. Jadi kalau yang sudah penderita diabetes lebih baik olahraganya yang ringan-ringan saja seperti jalan santai, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita yang belum menderita diabetes, silakan mau olahraga apa saja, yang penting tubuh kita sehat, kadar lemak kita seimbang, kadar gula kita seimbang. Hanya itu. Dan jangan takut untuk kontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan. Oke, terima kasih Bu Debbie. Mungkin langsung ke Bu Rika closing statementnya buat masyarakat luas di Serdang, Ibu. Oke, kalau dari saya sih lebih memanfaatkan program dari pemerintah ya Pak Kevin ya. Benar. Pemerintah sudah membuat yang namanya program Posyandu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Deli Serdang, datangilah Posyandu. Jadi nggak ada lagi kata takut, saya sehat, saya tidak ada penyakit. Itu hindari kata-kata seperti itu, karena yang datang ke sana itu bukan orang yang sakit. Jadi kalau kita sakit, ngapain kita ke Posyandu? Kalau kita sakit ya ke rumah sakit. Itu fungsinya. Jadi saya menghimbau warga Deli Serdang, ayo sama-sama kita jaga kesehatan. Setiap bulan kita datang ke Posyandu. Benar. Jadi untuk yang cerdik tadi itu, kalau kita terapkan cerdik, mudah-mudahan kita selalu sehat dan terjaga kesehatan kita. Luar biasa, terima kasih Bu. Kami harapkan podcast yang berikutnya Ibu bersama Ibu juga mungkin dengan penyakit tidak menular lainnya Ibu ya. Sebesar-besarnya kami ucapkan terima kasih buat keluangan waktu Ibu kesini Ibu. Dan buat masyarakat Deli Serdang, kita semakin tahu apa itu tentang diabetes ya, dan cara menjaganya tentu dengan cara pola hidup yang baik. Dan tadi dari Bu Rika juga keren, kita memanfaatkan yang namanya layanan kesehatan Ibu ya, yang sudah ada di masyarakat. Itu karena sehat, kita akan makin lebih sehat lagi ketika kita selalu menjaga kesehatan itu. Dan jangan sehat lupa dimulai dari kita. Dimulai dari kita, luar biasa. Mencegah daripada mengobati. Oke, luar biasa. Saya Kelvin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PMK Deli Serdang. Sampai jumpa kembali.